Enggak. Maksudnya yang misteri kayak dunia lain gitu. Mau dipercaya tapi gimana ya? Nggak percaya tapi ada. Mau dipercaya ada tapi kayak nggak ada. Bingung sih. Gimana dong? Kalau dari gue sih percaya nggak percaya sih. 50-50 lah. Kenapa 50-50? Padahal kamu pernah mimpi yang aneh-aneh soal Kunti. Emang iya sih, emang gue pernah dulu di kosan lama sih. Pernah digrepe anjir sama Kunti lu. Astagfirullah. Gimana bayangin lu? Nih kaki nih ya, gue lagi tidur, kaki gue diginiin. Ya Allah. Merinding gak sih? Harusnya itu kan bukan Kunti deh, kayak itu kecoa deh. anjay. Semoga ya. Semoga. Tapi gimana sensasinya pas bangun dari situ? Kaget gak kaget sih. Ya udah biarin aja, biasain aja. Tapi gue pernah juga gue nganggep itu Kunti karena gue pernah ngeliat itu Gimana? di ruang dapur gitu kan ada pintu. Nah di situ gue tidur tuh ngadep ke situ, kelihatan kan dari pintu. Nah di situ ada cewek pakai baju hitam rambut panjang. Ngeri tuh gue dah, elah. Jadi kamu percaya nggak itu ada apa tidak? Iya, percaya sih. Kok Cuma jadi saya yang mewawancarai ya BTW? nah kalau dari Kak Cinta sendiri gimana nih? Kalau dari aku sih, ya itu tadi, mau dibilang nggak percaya tapi sering kejadian, mau gue juga Daniel juga gimana gitu, jadi mau nggak mau ya gue percaya. Ada kisah-kisah tersendiri nggak tentang dunia gaib gitu? Aku udah banyak banget. Kok deg-degan? Maaf nih ya. Ya banyak banget. Salah satunya waktu masih SMP itu gue liburan sama anak-anak sekolah. Sebenarnya sih kayak resami gitu, ke Cibubur. Jadi gue datang ke sana, ujuk-ujuk itu ada hal lucu. Ketika jurit malam. Iya. Aduh, Gua jalan. ketawanya serem guys. Ketika gue jalan bareng sama teman-teman tim gue, tiba-tiba ada seorang cowok di sebelah gue jalan juga. Tapi dia jalannya Waduh, ngebut. kebelet kencing kali dia. Kayaknya sih ya, kayaknya. Tapi di situ tidak ada WC gitu. Jadi sudah dia akhirnya Iya. terbang, twing gitu kan. Terbang. Wah, itu apa? Gitu kan. Setelah beberapa waktu kemudian, lebih tepatnya tuh besok gue pulang bareng temen gue. Kan satu bis itu kan, tahu kan kalau misalnya Stadiator. enggak, kalau misalnya kita lagi ke Semi itu ada bis yang gede kayak bis tentara gitu kan, naik bis kayak gitu. Pakai bis tentara, Sejenis bis tentara atau truk tentara gitu. truk ya? Oh iya Yang iya kayak yang gitu. Ya. kayak angkot tapi bukan angkot. Bukan angkot, anjir, mobil itu gede. bak coy. Iya. Ya mobil bak yang ada bangkunya kiri. Iya kayak gitu, kiri ya kayak kanan. gitu. Iya kayak gitu. Belakang apa? Nah, tiba-tiba teman gue cewek, dia meluk gue. Udah kamu tidur di sini aja. Iya. Udah kamu tidur sini aja. Gue masih ingat nama teman gue itu R lah, sebut aja R. Nah, pas nyampe rumah, si R nelfon gue. Cin, kapan gue nyampe rumah ya? Kok tau-tau gue udah dijemput bokap dan nyampe rumah ya? Wah, anjir. Loh, terus tadi yang meluk-meluk gue di bis siapa? Anjay. Itu salah satunya. Itu salah satu yang waktu gue masih belum ngerti apa-apa kejadian. Gila, gokil. Itu Berarti itu ngehe sih. ngeri banget sih ya. Gila. Makanya. Nggak tahu itu siapa, temennya atau demit atau gimana. Makanya dia nggak inget apa-apa. Jadi di bis lu nggak inget meluk-meluk gue? Enggak. Jadi sebenarnya dia atau bukan dia? Dirasukin gitu. Kayak dirasukin kayak. Soalnya emang dari pagi udah nggak beres, dia kayak udah ngedeket-deketin gue. Jadi ini cewek bro. Dan emang waktu SMP itu gue nggak punya temen cowok kan, Iya. banyak kan temen cewek masa itu. Jadi ini cewek emang sahabat gue, tiba-tiba kok dia jadi kayak tenggo atau sentuhan-sentuhannya kok agak romantis, gue agak serem gitu kan. Bahaya. Dan ternyata ada hantu cowok yang itu kayaknya ya. Prediksi gue sih hantu cowok yang nongol malam-malam pas lagi jurit malam itu. Ganteng nggak hantunya? Agak kayak mas tukang bakso depan. Nah, kalau dari kameramennya sendiri ada pengalaman nggak tentang hal-hal mistis gitu? Yang serem-serem deh pokoknya. Kalau aku sih nggak ada sih, cuman pengen nanya aja, hal-hal kayak gitu tuh ada nggak sih, kayak ada kuntilanak yang ngegrepein Iya. gitu. Bahasanya grepe banget ya. Anggur-angguran. Nganggurin, terus ada makhluk tadi yang suka sama seseorang itu benar nggak sih kayak gitu? Sebenarnya gini sih,
semua itu bakal balik ketika lo mengalami sendiri, lo bakal paham. Jadi pada akhirnya kita membebaskan lo percaya apa enggak, itu pada akhirnya balik ke diri masing-masing. Karena kita nggak akan bisa percaya ketika kita tidak mengalaminya. Ketika kita mengalami, oke, kita percaya. Tapi kalau dari agama Islam sendiri harus percaya gaib gitu. Harus bawa agama nih. Ya, Berarti itu benar ada ya? yes, berarti beneran. Secara logika ada. emang ada. Secara logika bener. Itu bisa dilihat kok dari kayak testing energi secara fisika juga bisa kok. Gimana tuh caranya? Mereka kan ada ininya, kayak ada frekuensi tersendiri. Ada alatnya sih, cuma saya gua nggak punya. Ada alatnya. Ya, Buat apa itu? buat deteksi. Deteksi bahwa itu ada hantu. Ada energi paling nggak? Ada energi karena energi itu belum tentu hantu. Hantu pasti Nah, energi. itu bedanya apa itu? Energi sama hantu. Beda di kepadatan energi. Waduh. Apa Bakal- itu? Bakal ribet itu urusannya. Jadi semisal gini, kalau kamu tuh ketemu kuntilanak itu pasti energinya tuh kasar banget kayak tukang pukul. Pas kamu kayak gini, maka itu akan terasa, aduh ini apa sih kok gue kayak ngerasa ketusuk-tusuk gitu tangannya kalau bisa peka ya. Tapi ketika lo udah bersinggungan sama spirit yang lebih halus, contohnya kayak naga atau sesuatu yang kayak kayak gini aja nggak berasa. Tapi ada, tapi halus banget kayak hampir kayak nggak berasa. Kayak gitu loh, itu bakal beda-beda lagi. Jadi belum lagi kalau misalnya kayak energi, misalnya di sini ini ada sebuah kenangan, misalnya kenangan pembunuhan. Astaga. Coy. Tapi udah nggak ada, orangnya juga udah dibersihin dong. Tapi ada memori kenangan, itu juga jadi energi loh. Kayak gitu. Dan itu bakal ribet banget dipisah-pisahin. Nah, berarti kalau hantu itu yang sejenis kayak kuntilanak, pocong gitu ya. Kalau energi itu ya berarti bukan manusia. Ya iya Kayak naga gitu. Kamu juga punya energi loh. Iya dong. Iya, tapi kamu punya badan fisik. Bedanya gitu. Mereka nggak punya badan fisik. Kalau kita nggak ada energi, kita bobo sekarang. Berarti kan Kak tadi bisa ngerasain energi gitu ya? Dan itu nggak semua orang bisa. Ya betul. Kalau orang biasa, tiba-tiba dia kayak ngerasa sesuatu yang aneh, ya mungkin dia ngerasa energi gitu. Padahal dia orang biasa. Everyone, kita semua ini punya indera keenam. Cuma adanya aktif atau tidak. Biasanya indera keenam itu aktif ketika perempuan sudah menjadi seorang ibu. Dia akan tahu anaknya kenapa-napa, itu juga bagian dari indera keenam, intuisi. Jadi ketika lo mungkin masuk, lo orang biasa contohnya, tapi lo masuk ke ruangan ini, wah nggak beres, itu intuisi lo yang main. Jadi bisa aja. Kalau dari Kak Cinta sendiri itu termasuk indera keenamnya aktif atau pasif atau apa? Aktif, bocor. Aduh. Aktif. Berarti bisa disebut anak indie tet. Gue sih sebenarnya nggak suka dibilang anak indigo sih, soalnya aura gue juga kagak nila-nila amat. Apa itu aura? Indigo itu kan artinya auranya nila. Nila kenapa? Karena ada di sini, asnanya aktif. Ikan dong. Iya, kayak ikan. Cakep. Tawa dulu dah. Padahal sebenarnya yang indigo belum tentu auranya nila, bisa aja biru, bisa aja jadi merah, bisa jadi ungu, macam-macam. Tapi bisa ngeliat sesuatu energi atau hantu gitu nggak? Tergantung orang. Kalau dari Kak Cintanya sendiri gimana? Kalau aku sih sebenarnya ngelihat itu pakai mata batin sama Ajna. Kalau ngelihat langsung paling cuma kayak yang terbang-terbang sekelebat gitu, nggak terlalu kayak plek di situ ada yang duduk gitu, enggak. Jadi masih bisa dibedain lah mana human mana enggak. Apa tuh yang terbang? Burung puyuh. Buyung puyuh. Puyuh. Buyung puyuh. Nah, ngomong-ngomong yang terbang-terbang tadi, kira-kira di ruangan ini ada sesuatu energi atau hantu gitu? Ada nggak? Nggak ada sih. Aman tadi, ya? aman, cuma awal tadi aja ada yang bisa ngikut ya. Oh iya tuh, tadi Itu gua lihat ada yang goyang-goyang. Iya, itu doang. Apa tuh? Lampu. Enggak tahu, cuma ada sisa energinya doang. Jadi Oh, kayak iya. dia tuh kayak abis tepok terus pergi gitu loh. Oh berarti setan nih? Kita sebutnya apa nih? Setan, energi, Makhluk. Makhluk aja lah. makhluk itu dia Karena cuma- setan itu ada di dalam Oh. diri manusia loh. Iya, bakal ribet. Iya. Itu kan sifat, setan itu sifat. Makhluk itu ya kita selain seperti jin atau bisa bilang spirit macam-macam, atau bilang ada roh penasaran macam-macam. Kayak gitu, bilang aja makhluk lain. Berarti dia tadi cuma nepok terus tinggal pergi gitu ya? Iya, soalnya PHP emang. pas dilihat lagi nggak ada apa-apa, goyang aja. Iya goyangnya Terus kanan kan, kiri. iya tadi kan terus gue buat tantangin, goyangin lagi dong, kagak goyang-goyang. Ya.
kabur dia tambang kayaknya. Ya Allah. Serem kayaknya. Gue juga ngeri kalau dia ketawa. Ya Allah, padahal aku ini anak polos baik aja dan tidak sombong. Mana polos. Nah, balik lagi nih ke Ya. topik tadi. Makhluk kayak gitu tuh sejauh apa sih dia bisa berdampak ke kita? Misal si makhluk itu suka sama kita tuh, kayak yang tadi. Nah, dia bisa berbuat apa aja tuh ke kita. Secara mereka kan beda lah ya sama kita. Beda aja lah. Mereka mungkin nggak punya fisik, Ya. kita punya fisik. Ya. Nah, sejauh apa dia bisa ngelakuin ke kita gitu apa? Paling ngeganggu. Mentok-mentok ngeganggu bikin badan sakit. Aduh. Yang paling enak tuh kalau udah ngeganggu, bikin kayak apa ya, mimpi-mimpi aneh, terus ngegendol, bikin badan sakit. Paling kayak gitu aja sih. Tapi terbalik lagi, tergantung kekuatan makhluk sampai mana. Mungkin kan kalau di film bisa nyampe ditarik-tarik, Enggak. terus dibikin terbang kayak gitu itu. Waduh. Kalau di film sih gitu. Kalau di film sih Pernah gitu. nonton kan film? Tapi kalau kenyataan Iya. belum lihat kecuali bendanya yang terbang, diterbangin. Tapi emang dari si hantunya itu dia bisa megang benda-benda dari kita ya? Benda apa sih namanya? Benda apa? Kayak Ya gini, kayak iya. digeser. Benda padat, geserin. Tergantung kekuatan makhluk sampai mana. Semakin besar dia bisa, sampai wujud pun bisa. Cuma kalau dia levelan yang masih biasa aja, yang masih kelas bawah gitu ya nggak bisa. Paling cuma nakut-nakutin doang. Mereka aja buat nampakin ke kita itu butuh energi gede, Iya. butuh ketakutan kita. Itu diserap sama mereka, makanya mereka bisa nangkep. Oh, oke. Ini kan kata orang kan ini hantu itu bisa nembus tembok tuh. Nah, waktu itu gue pernah nonton film Thailand nih. Katanya kenapa? Pimak. Bukan. Apa ya judulnya, Senior atau apa gitu? Kira Porbia. Apa? Jadul banget ya Porbia. Nggak tahu gue. Fobia. Fobia gue. Sampai mana tadi ya? Kayak itu nonton Oh. film Thailand. Iya. Film Thailand di situ tuh hantu bisa nembus tembok. Itu kenapa bisa nembus tembok? Katanya emang pas dia meninggal itu emang belum jadi tembok itu. Jadi kayak ruang biasa gitu. Jadi setiap ini dia nembus tembok itu padahal kata si hantu itu bukan tembok. Oh, yang Cuman, dilihat beda. Iya, ruang-ruang biasa nggak ada tembok. Nah, sedangkan yang di zamannya dia tembok, dia nggak bisa nembus gitu. Emang bener kayak gitu ya? Oh juga sebenarnya mereka tetap bisa nembus apa aja kok, sesuatu yang pada di sini mereka bisa tembus. Bisa suka-suka mereka mau dari situ nongol, Bisa. situ nongol, situ nongol, bisa dari mana aja kok. Mungkin Oh. itu ada benernya, Oh. tapi gue juga belum membuktikan ya hipotesa itu. But pada sepengalaman gue, mereka tetap bisa nembus sesuka hati mereka selama mereka di dimensi ini. Karena bendanya sama aja. Bendanya kan dia halus, ini tembok padat, beda masanya, jadi mereka tembus aja. Walaupun pada zaman dia si hantu itu hidup di situ tembok, dia tetap bisa nembus. Ya tetap bisa nembus apapun, nggak ada pengaruhnya. Oke. Kayak gitu, karena kan beda ininya, apa istilahnya, masa jenisnya udah beda. Aduh, fisika guys. Ya kan mereka juga dari energi, itu mana pakai fisika juga sebetulnya. Iya, boleh ada hitungannya gitu ya. Ya, Masa jenis, ribet pokoknya. berat badan, apa sih? Kamu menghina saya. Jeng, jeng, jeng. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih makhluk yang usil, yang jahil, yang nyebelin. Terus lu percaya gak sih sebenarnya ada juga makhluk yang baik sama kita atau bisa menolong atau sejenisnya? Jadi kayak kita hidup berdampingan sama mereka dan tidak saling senggol satu sama lain. Nolong maksudnya nolongin kita gitu. Ya misalnya lu pengen minum, dia nggak boleh minum, yang mungkin juga kayak gitu. Emang ada kak ya? Gak ada lah, gak ada. Itu kayaknya jin ini, jin teko ya. Om jin gitu. Aduh. Gak maksudnya kayak ya something kayak yang ngelindungin atau ngejaga atau ya kayak gitu. Kalau sepengalaman gue sih, gue belum pernah ngalamin kayak gitu ya. Jadi nggak percaya sih, belum percaya mungkin ya. Kalau dari Kecinta sendiri gimana? Kalau dari gue sendiri sebenarnya mereka sama aja kayak manusia, dalam artian manusia ada yang jahat, ada yang baik, mereka juga sama, ada yang jahat, ada yang baik. Cuman permainan mereka jauh lebih bangkit dari manusia. Maksudnya permainan apa nih? Jadi misalnya gini, ketika Allah terlalu terjerumus ke dalam dunia yang seperti itu, supernatural,
dan lo tidak bisa membedakan mana yang memang itu asli dan palsu, maka itu akan dimanfaatkan oleh entitas-entitas atau makhluk gaib yang tidak bertanggung jawab. Ini kejam-kejamnya ya. Ya. Entitas yang tidak bertanggung jawab, mereka menyamar jadi apa? Jadi malaikat, dewa, terus demon. Tercengang kan? Nah, tercangung. Hai. Tapi di sisi lain ada juga yang baik, yang tetap menjaga meskipun misalnya lo diganggu sama yang aneh-aneh nih, tapi dia akan langsung masang badan, enggak, lu nggak boleh ganggu, twing, dia tendang. Ada yang kayak gitu juga. Tapi dari kita nggak ngerasain gitu ya? Tergantung lu sensitif apa enggak. Kalau gue emang ngalamin dua fase itu, fase dimana ada yang ngejagain gue dan fase dimana gue dipermainkan sama makhluk seperti itu. Kalau gue untuk ukuran gue sih masih manusia biasa, jadi nggak pernah biasa. ngerasain seperti itu sih. Manusia Ini Anda biasa. manusia luar binasa ya? Enggak, saya manusia biasa kok, saya mesti napak tanah. Tapi bisa nggak sih orang yang kayaknya nggak sensitif tuh, kita buka, istilahnya kita buka, jadi dia tuh bisa sensitif, ngerasain sesuatu, bisa? Bisa. Apa tuh syaratnya? Syarat ya, siap nggak? Gitu aja sih. Kalau nggak siap dia bisa gila. Karena harus ditutup lagi. Masa ya? Iya. Oh iya? Kenapa nggak bisa ditutup lagi? Karena sebenarnya rahasianya itu adalah ketika cakra lo dari mahkota sampai ke root itu udah bersih, di situ juga kesensitifan lo meningkat. Ketika udah bersih, otomatis kamu bisa merasakan itu apa itu. Bersih maksudnya tuh pikiran kita bersih atau hati bersih atau enggak jalur cakra. habis mandi gitu bersih? Enggak ngaruh. Mandi Aduh. bareng biar cepet bersih. Mandi gimana kalau kita? Oh, kita mau mandi nih? Ya. Yuk. Nanti lah. Jadi ibaratnya si Dian bisa nih dibuka sensitif. Bisa kok dia. Jangan, tolong. Sampelnya jangan gua. Harus Kita sih. kameramen aja. Oh. Mas Arsyad mungkin. Jangan, ntar nggak ada yang Nggak rekam. bisa. Jangan. Gue sensitif kalau dibuka. Apalagi hatinya kalau dibuka. Mudu baperan. Kirain yang lain, Anjay. pikirannya maksudnya. Oh iya, bisa. Boleh juga sih Boleh, kalau yang boleh, lain. Oh boleh. Jadi kayak gitu, sebenarnya bisa semua diberesin, dihidupkan atau dibangkitkan. Cuma apakah lo siap? Karena ketika lo sudah mulai sensitif, banyak hal-hal yang akan datang ke lo. Mulai dari gangguan-gangguan yang low vibe tuh kayak kuntilanak, genderuwo, pocong yang istilahnya buruk kasar lah kalau gue ngomongnya. Iya. Kayak gitu. Yang sesungguhnya ya. Enggak juga. Oh enggak juga. Sesungguhnya bukan itu. Kayak gitu loh. Lo udah siap diganggu yang seperti itu sampai lo nggak takut lagi. Lo udah siap buat kalau misalnya lo terjerumus terlalu dalam, lo udah siap buat keluar. Kayak gitu loh. Karena dunia seperti itu tidak sesimpel yang kita bayangkan. Jadi kita harus jangan lupa kita ini manusia, kita menapaki bumi, dan yang seperti itu jangan terlalu diutamakan. Menurut gue sih gitu. Karena kita akan rentan buat kena tipu-tipu makhluk yang tidak bertanggung jawab. Kayak gitu. Lo siap nggak buat ngejalanin itu semua? Lo siap nggak? Banyak kok orang-orang yang gue tanya, mereka kan nge-DM, Kak aku mau dibukain dong indera keenamnya, Kak aku mau ini dong, aku mau bisa lihat demit dong, aku pengen lihat yang kayak gitu-gitu, Kak gimana caranya sih Kak? Banyak yang nanya, pertanyaan aku satu, lo siap? DM ya? Berarti emang bisa dibuka indra keenam itu bisa via online gitu? Bisa standar aja. online berarti bisa ya? Enggak, paling nggak tahu muka sih, makanya bahaya sih. Oke. Minimal tahu muka. Berarti lebih bagus kita bercadar biar nggak tahu muka. Kalau si kameramennya nggak punya muka dia. Iya, mukanya kayak aspal emang. Ujung aspal. Ya itu maksud gua. Nah, mengenai siap nggak siap, itu resiko kalau nggak siap itu apa ya? Ya jadi paranoid, kecemasan, ketakutan, itu dia bakal dekat dengan yang seperti itu. Gue nggak mau ngeliat, gue nggak mau, gue takut ngelakuin ini, kalau gue bisa pergi ke sana ntar di sana ada apaan, kayak gitu loh. Paranoid, Iya. nggak siap, Bisa jadi gila nggak? bisa. Gue dengar orang yang kayak gitu sih, ada yang gila gitu gara-gara dia kaget ngeliat setan. Bisa. Makanya yang paling pertama itu lu udah siap. Spiritual lu sampai mana? Kayak gitu. Selalu gue tanya kayak gitu. Karena ketika kita nggak punya pegangan spiritual, yaitu kesadaran terhadap diri sendiri, ambiar semuanya. Ambiar, pasukan Ambiar. ambiar. Ambiar semuanya. Tangannya di atas. Woi. Salah.
makhluk itu sebenarnya ada, tapi pada akhirnya kamu mau percaya atau enggak itu tergantung kamu sendiri, karena kita hanya bisa percaya ketika kita mengalaminya. Oke. Kalau dari gue sih ambil cerita sisi positifnya aja dari kita, negatifnya boleh dibuang, boleh dikumpulin apalah Terus terserah dibakar. kalian, mau dibakar. Tapi jangan hati yang dibakar, kenangan aja, kenangan mantan dibakar ya. Kamu kok curhat sih? Oh iya ya, nggak apa-apa, closing, nggak masalah. Deh. Padahal nggak punya mantan. Oh iya. Oh. Jangan disebutin lah, maaf nih, nyubi. Dari kameramennya sendiri ada pesan dan kesan nggak mengenai video kali ini? Kesan sih nggak ada ya, apalagi pesannya. Aduh, Nggak penting banget, mending nggak usah ditanya. apa gue harus chat dulu ya biar dapat pesan? Apa sih? Apa sih Zeng apaan lagi? Ya bener sih yang tak garis bawahi tadi, kita boleh percaya boleh enggak, karena memang masing-masing ada yang pernah mengalami, satunya juga ada yang belum. Iya, Jadi ya terserah kalian aja sih mau percaya apa enggak. Nyatanya ada, tapi kita juga mau nggak percaya juga ada dasarnya. Yep. Agama. Tapi percayalah, aku cinta kalian. Sarangnya. Bodoh amat. Bye. Bye.